Judul kita kali ini yaitu Nabi M adalah nabi palsu. Nah, ini Nabi M siapa nanti di akhir-akhir lah kita tunjukkan lah. Sebelum itu, saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, oke, judul kita Nabi M adalah nabi palsu. Nah, ini judul atau thumbnailnya ini apa ya? Intermezzo lah, intermezzo. Sebelum lanjut videonya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Jen Irma, kepada Intan Sari, kepada Teresia, dan kepada saudaraku yang sudah mendukung, mensupport Pusat Rohani. Dukungan kalian, bantuan kalian itu benar-benar apa ya? Saya benar-benar sangat apa ya? Mengapresiasi sekali gitu. Saya benar-benar terharu gitu. Terima kasih banyak. Ini sekalian itu ya, saya ngetes komputer. Akhir-akhir ini saya sulit sekali untuk rekaman karena komputernya ini semakin lama kan sistemnya, operating sistemnya ini kan di-update, di-upgrade. Terus semakin lama semakin berat, banyak aplikasi yang berat-berat, kemudian sistemnya berat-berat juga. Itu jadi sangat berat buat rekaman nggak bisa. Jadi biasanya rekaman itu pakai HP, kemudian direkam, kemudian diedit. Nah, proses editingnya itu yang cukup capek. Jadi ngasih teks, kemudian diedit, dipotong, disambung, main editing gitu karena komputernya nggak kuat. Nah, kalau gini kan enak gitu. Pakai webcam. Ini webcamnya pakai HP juga, HP dibuat webcam. Nah, ini kan nanti kalau kita nampilkan ayat kan bisa di sebelahnya ini. Nah, ini kemarin lusa atau beberapa hari yang lalu ini komputernya saya saya install ulang, saya kembalikan ke sistem bawaannya dulu, jadul itu. Jadi ringan banget, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bisa buat rekaman seperti dulu lagi, biar enak rekaman meskipun nggak dapat sistem yang baru, fitur-fitur yang baru, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa buat rekaman itu. Akhirnya saya kembalikan. Oke, sekarang lanjut ya pada judul kita kali ini. Nabi M adalah nabi palsu. Nah, ini intermezzo judul dan thumbnailnya ya. Gambar thumbnail ini batu yang ditata ini kalau di zaman dulu itu berhala-berhala ya semacam seperti ini juga gitu. Nanti di akhir video saya akan tunjukkan Nabi M ini siapa gitu. Nah, ini jangan berprasangka negatif dulu. Mungkin ada yang berpikir ini ngomongin Nabi kami ini, Nabi M ini. Nah, simak dulu sampai selesai videonya biar nggak salah paham. Ini kok agak nge-lag sepertinya videonya. Oke lah, lanjut ya. Ngomongin tentang Nabi. Ngomongin tentang Nabi ya. Tuhan yang asli ya. Tuhan Israel ya. Ini mengutus Nabi datang ke dunia ini. Atau Tuhan melahirkan Nabi di dunia ini. Pasti memiliki tujuan, memiliki misi. Apa tujuan Nabi tersebut? Apa misi Nabi tersebut? Ya tentu saja tujuan atau Nabi tersebut yaitu
misi pelayanan. Nah, tentu saja misi pelayanan menjadi tangan Tuhan. Ini nabi asli. Jadi kehidupannya pasti berbeda dengan kehidupan orang-orang pada umumnya. Yang ya berumah tangga, kemudian berfokus pada dirinya, atau memperkaya diri. Pasti berbeda, nggak begitu? Nabi atau utusan Tuhan di dunia ini, datang ke dunia ini, pasti memiliki tujuan atau misi itu. Misinya ya misi pelayanan menjadi tangan Tuhan. Jadi kehidupannya sehari-hari ya berfokus pada pelayanannya. Gitu. Pelayanan kepada Tuhan. Menjadi tangannya Tuhan. Gitu loh. Nah, ini kalau ada sesosok nabi, kalau ada sesosok nabi yang kemudian yang mengaku nabi yang mengaku nabi tetapi kehidupannya ini tidak berfokus pada misi pelayanan menjadi tangan Tuhan, enggak, tetapi ya berfokus pada kehidupannya sendiri. Misal mungkin ya memperkaya diri, yang diceritakan tentang dirinya biar dirinya ini dihormati, diagung-agungkan, dimuliakan. Atau malah nabi tersebut menyalahgunakan karena dia mengaku-ngaku nabi kemudian memikat banyak perempuan. Nah, ini sesat namanya. Memikat banyak perempuan, biar banyak perempuan atau ngerentengin banyak perempuan, mengkoleksi banyak perempuan. Nah, ini jelas-jelas sangat sesat. Itu jelas-jelas nabi palsu. Nah, jadi begitu. Yang namanya nabi asli, nabi utusan Tuhan, di dunia ini, dilahirkan di dunia ini, datang ke dunia ini, pasti berfokus pada pelayanannya. Misi pelayanan menjadi tangan Tuhan. Itu pasti. Jadi pasti berbeda dengan kehidupan orang-orang pada umumnya. Oke? Bisa disimak ya. Teman-teman bisa mengerti ya maksud saya ini. Jadi begitu. Teman-teman bisa tambahkan ya nanti di kolom komentar kalau ada tambahan. Kira-kira kok mirip dengan si nabi ini. Nah, ini langsung saja ya. Ini sambil ngetes rekaman kan, nggak usah panjang-panjang dulu ya. Nabi M adalah nabi palsu. Nah, ini intermezzo ya. Judul dan thumbnailnya, gambar thumbnail ini. Nabi M ini siapa, Bang? Kok ngomongin nabi kami, nabi kita? Enggak. Emang pernah saya ini pusat rohani ini membuka atau ya ngomongin di luar sana lah. Enggak. Pasti ya kekristenan, Alkitab. Itu yang kita bahas. Nggak ada namanya di luar itu, nggak ada. Loh, terus siapa Bang Nabi M ini di bawah ini? Kita ini tadi ngomongin nabinya para Molok gitu loh. Nabinya para Molok. Waduh. Tiwas kita berpikiran yang enggak Bang, dipikir Nabi M ini nabi siapa? Oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya, Nabi M ini maksudnya Nabi Molok ini apa, Bang? Nah, nabinya para Molok. Jadi kalau teman-teman baca di Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, ini ada yang namanya Molok. Nah, Molok ini apa? Molok ini dewa, nama-nama dewa. Jadi sesembahannya di orang dulu, zaman dulu ini ada sesembahan atau dewa atau ya berhala lah gitu
yang namanya Molok, nama dewa yang disebutkan dalam Alkitab ya, di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau teman-teman mungkin baca di dalam Perjanjian Lama pasti tahu lah. Yang baca Alkitab pasti tahu. Oh, si Molok ternyata. Si dewa Molok. Tak pikir M ini siapa bang? jangan berpikiran yang enggak. Nabi M ini maksudnya nabinya para Molok gitu loh. Nah, Nabi Molok ini yang spesialis atau melibatkan ritual pengorbanan anak-anak. Nah, jadi anak-anak ini dikorbankan kepada para Molok atau dewanya ini loh, dewa sesembahannya para menyembah berhala atau dewa ini. Gitu. Nah, salah satunya di sini tentu saja kita nggak boleh ya menyembah Molok atau berhala Molok ini. Dan ada larangan, kita nggak boleh menyembah Molok atau malah mengorbankan, menyerahkan anak-anak kita kepada para Molok ini. Nggak boleh, itu sesat. Nah, salah satunya tertulis, nah ini, di dalam Imamat pasal ke-18 ayat ke-21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Nggak boleh. Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Elohimu. Akulah Tuhan. Oke. Nah, jadi Molok ini adalah sesembahan. Nah, orang-orang dulu ini ada yang menyembah Molok atau nama dewa ya. Jadi Nabi M ini yang dimaksud adalah nabinya para Molok. Jadi Molok ini ya punya nabi-nabi, kemudian di bawahnya nabi-nabi ini ada petugas-petugasnya. Seperti itu, sama seperti ya di kekristenan juga ada gitu, di bawahnya pemimpin-pemimpinnya, kemudian di bawah-bawahnya itu ada juga itu. Kemudian menjalankan prosesi persembahan, melakukan ritual-ritualnya. Nah, begitu loh, saudaraku. Nah, jadi jangan berpikiran dulu, loh, Nabi M, ini ngomongin Nabi kita ini. Enggak. Pusat Roh ini enggak pernah ngomongin di luar itu, gitu loh. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman, saudaraku semuanya. Sekalian kita ngetes ya. Ini sepertinya lancar ya rekaman ini. Cuma tadi di tengah-tengah rekaman sepertinya saya lihat ini ada sedikit kayak nge-lag gitu. Mungkin berat juga, tapi cukup lancar lah. Oke, jadi seperti itu teman-teman, saudaraku semuanya. Doakan pusat rohani. Semoga pusat rohani terus berkobar untuk memberitakan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat kita semua. Dan terima kasih banyak dukungan, supportnya. Nah, ini kemarin Intan Sari, kemudian Jen Irma, Teresia, terima kasih banyak yang sudah mendukung, mensupport pusat rohani ini. Dan teman-teman saudara semuanya yang sudah mendoakan, sudah like, sudah komentar, terima kasih banyak. Saya sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih banyak. Saya kudu nangis, benar-benar terharu gitu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Untuk kawan-kawan yang mungkin baru saja bergabung di Pusat Rohani, bisa dukung Pusat Rohani dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like. Untuk yang sudah like, sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, terima kasih sudah mendukung, mensupport, menonton video di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.